terus kan tadi udah disebutin tuh Kak Nisa untuk rentetannya apa aja untuk seleksinya, proses rekrutmennya. Terus yang baru yang bagian mananya Kak? Oke, yang baru tuh ada 3, yaitu Berupa rating. Kayak gimana tuh Kak ratingnya Kak? kalau untuk rating sendiri ini kita biasanya menggunakan berdasarkan warna. Itu biar lebih mudah aja sih sebenarnya Kak, gitu kan. Kita secara daring ya, jadi otomatis akan ada absen tuh Kak. Nah nanti per PIC, pre-IP, pre-course atau pre-class. Halo, selamat datang di Admin Room. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Reisha. Di sini aku sebagai admin talent reviewer dan di sebelahku ada Aku Nisa sebagai staff admin. Oke, Kak Nisa, kita hari ini mau bahas apa sih Kak Nisa? Kan kemarin kan di video sebelumnya udah dibahas tuh sama Kak Surya sama Kak Arnold ya, betul. tentang update seleksi IP kayak gitu. Nah hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita membahas tentang quality control tahapan seleksi intensive pairing. Oke, untuk tahapannya apa aja tuh Kak? Boleh dijelasin nggak? Oke, kalau untuk tahapan sendiri itu teman-teman kan sebelumnya yang belum nonton video yang admin room sebelumnya ya, yang diisi Kak Arnold sama Kak Surya, itu nanti teman-teman bisa lihat dulu supaya nyambung pembahasannya sama video kali ini gitu. Oke, untuk tahapannya sendiri tuh beberapa ada yang baru ya Kak ya. Oke, mulai dari awal itu kan nanti teman-teman kalau berminat join dengan intensive pairing program ini, teman-teman bisa langsung hubungi admin. Tuh, nanti dari admin akan memproses melalui overview. Nanti teman-teman akan di overview satu-satu. Jika lolos kualifikasi, nanti akan lanjut ke tahapan skill test. Nah, sebelum ke skill test, ini ada tahapan yang baru nih, yaitu preparation class atau kita biasanya nyebutnya dengan prep class gitu. Kalau untuk selanjutnya setelah prep class kan terus skill test ya Kak ya. Skill test kalau lolos nanti teman-teman akan interview. Interview ada 2, yaitu trainer sama talent reviewer ya. Tuh. Oke, terus kalau teman-teman lolos lagi itu nanti akan ada pre-course gitu. Nanti itu sebelum psikotes ya Kak ya. Betul, itu sebelum psikotes teman-teman. Oke, jadi setelah pre-course nanti teman-teman akan psikotes, lalu selanjutnya setelah psikotes akan ada pre-IP. Betul. Pre-IP itu sebelum teman-teman benar-benar join dengan refactory jadi peserta intensive pairing. Oke. Terus kan tadi udah disebutin tuh Kak Nisa untuk rentetannya apa aja untuk seleksinya, proses rekrutmennya. Terus yang baru yang bagian mananya Kak? Oke, yang baru tuh ada 3, yaitu yang preparation class, pre-course sama pre-IP. Tuh. Oke, kalau mulai dari kita bahas dari prep class dulu kali ya. Prep class nih apa sih sebenarnya? Oke, kalau untuk prep class sendiri ini yaitu kelas untuk persiapan. Jadi nanti persiapan goalsnya nanti supaya lolos skill test. Jadi nanti teman-teman peluangnya untuk lolos skill test ini lebih besar gitu. Jadi dari kami admin ya, itu akan ada preparation class. Untuk durasinya itu 2 minggu dan akan diisi oleh trainer untuk yang stack front end, back end, sama mobile. Nah, kalau untuk yang stack QA ini nanti beda sendiri ya. Yang ngisi nanti langsung dari tim QA-nya gitu. Oke, berarti fokusnya lebih ke logic sama mini apps-nya kayak gitu ya? Ya. Oke. Materinya nanti tiap kelas itu nanti dari tim kita ya, trainer maupun tim QA-nya akan ada materi dan task yang harus dikerjakan oleh teman-teman supaya teman-teman bisa berlatih di situ sebelum pengerjaan skill test gitu. Terus tadi kan udah bahas tuh Kak pre-class. Terus yang kedua tuh ada pre-course. Apa tuh Kak pre-course Kak? Ya, kalau untuk pre-course sendiri ini fokusnya lebih ke fundamental pemrograman sama pola pikir engineering yang akan diisi oleh para engineer refactory. Untuk durasinya yaitu 4 minggu dan kita tiap kelasnya itu ada 2 sesi. Ada sesi pagi dan sesi siang. Oke. Berarti nanti engineer-nya beda-beda ya Kak ya? 2 sesi itu. Oke. Terus yang terakhir ada pre-IP. Apa tuh Kak pre-IP Kak? Oke, kalau untuk pre-IP sendiri ini lebih fokus lagi ya teman-teman, lebih mengerucut untuk materi yang diberikan nanti akan teman-teman akan diajarkan simulasi untuk mengerjakan project
dan project. Oke, itu tiketnya berupa apa tuh? Mirroring kah atau udah langsung real tiket kak? Nah, kalau untuk tasnya sendiri ya atau tiket ya, itu nanti akan teman-teman akan diberikan project mirroring. Oke. Nah, project mirroring itu adalah project yang sebelumnya udah pernah dikerjakan oleh engineer dari factory dan nanti teman-teman mencoba kembali. Oke. Berarti selama 1 bulan sesinya pagi sama siang ada 2 sesi, terus ada engineer yang beda-beda. Berarti lebih ngerucut lagi ya berarti pre-IP itu. Iya, betul. Oke. Oke. Terus kan tadi juga Kak Nisa udah jelasin ya soal 3 tahapan tadi itu. Dan nantinya setiap harinya kita tim admin itu akan collect feedback kayak gitu. Nanti kita akan buat feedbacknya akan kita collect setiap harinya. Kalau misalkan ada 2 sesi kayak pre-course sama pre-IP, itu juga akan diminta feedbacknya 2 kali. Jadi sesi pagi dan sesi siang. Nah, feedbacknya itu nanti nggak akan selesai di kita aja nih Kak. Feedbacknya akan dikirimkan ke direksi dan manajer. Jadi nanti baik dari sisi direksi maupun manajer ini tahu untuk pemateri mana yang kurang perform sama peserta mana yang nggak aktif. Nanti bisa kayak gitu. Terus untuk feedbacknya sendiri itu nanti berupa rating. Kayak gimana tuh Kak ratingnya Kak? Kalau untuk rating sendiri ini kita biasanya menggunakan berdasarkan warna. Itu biar lebih mudah aja sih sebenarnya Kak. Itu kan ada 3 warna yaitu hijau, kuning sama merah. Nah, kalau untuk yang hijau ini adalah rating yang di atas 3. Nanti otomatis akan mendapatkan warna hijau. Lalu yang kuning ini antara 3 sampai 3,9. Lalu yang merah ini adalah rating di bawah 3 gitu. Oke Kak, terus tadi kan soal rating ya. Sekarang soal feedbacknya itu isinya pertanyaan-pertanyaan kayak gimana sih kira-kira aja gitu biar kita bisa siap-siap. Kalau untuk pertanyaan feedback sendiri ini kan kita lebih fokus ke perbagian ya. Jadi yang pre-course, pre-IP, pre-class itu kan ada bagiannya sendiri-sendiri, akan lebih difokuskan. Nah, tapi kalau secara garis besarnya itu pertanyaannya itu ada mengenai kesesuaian materi. Nah, materi yang diberikan itu sesuai atau tidak gitu. Lalu yang kedua ada penyampaian pemateri. Nah, itu cara penyampaian dari pemateri itu bisa diterima enggak sama teman-teman. Terus yang ketiga ada pertanyaan dari teman-teman itu semuanya bisa nggak kejawab nggak nih sama engineer-nya, materinya itu bisa solve apa enggak gitu kan, bisa dinilai, nanti teman-teman bisa nilai di situ. Lalu yang terakhir ada suasana kelas. Nah, ini kelasnya kondusif enggak, nyaman enggak gitu sih Kak. Oke, terus ada hal-hal menarik enggak Kak selama kamu membuat report ini yang bisa dibagi ke kita-kita nih? Oke, kemarin aku sempat menemui juga sih Kak soal pas buat report tuh ya. Nah, itu tuh ada yang ngisi baik terus gitu kan. Nah, ini kan kita antara emang kitanya udah baik atau teman-teman nih udah bosen mungkin ya. Asal isi aja kali ya biar cepet gitu. Tuh kan, karena kan tiap hari kita juga ngingetin terus tau, mungkin bosen juga kan mereka. Jadinya Kak ngisinya tuh baik terus gitu kan. Nah, kalau dari teman-teman sendiri tuh sebisa mungkin ngisi feedbacknya itu yang real ya teman-teman ya. Sejujur-jujurnya aja nggak apa-apa supaya nanti kita juga kalau ada kekurangan bisa improve langsung. Betul. Karena kalau teman-teman cuman kayak udahlah biar cepet aja nih, biar ngisi, biar kakak-kakaknya nggak ngechat terus, itu dari kitanya juga nggak akan ada improve. Sedangkan dari kita tuh bersungguh-sungguh dan memberi wadah feedback ini buat kalian bisa improve kan. Nah, sedangkan kalau kalian nggak memberi feedback yang sama ke kita, cuman sepihak doang nih feedbacknya, padahal kita koleknya kan jadi dari 2 arah kayak gitu teman-teman. Oke, terus juga karena aku sempat hosting untuk pre-course kayak gitu, itu teman-teman saranku sih lebih ke dimanfaatin aja sih, mumpung kita kasih wadah dan kasih tempat nih sarana buat kalian belajar sebanyak-banyaknya, ilmunya juga dikasih banyak banget sampai tumpah-tumpah dan gratis kayak gitu. Kalian nanya aja kayak gitu, nanya sebanyak mungkin, apa yang kalian nggak tahu tuh ditanyain aja, karena yang ngisi juga dari engineer refactory yang udah ngerjain real project, bahkan dari luar negeri maupun dalam negeri itu kita ada ngerjain semua kayak gitu projectnya. Jadi biar kalian kalau udah di refactory nanti udah gabung sama IP itu udah nggak bingung lagi teman-teman. Jadi udah nggak terus yang aku nggak ngerti gimana ya. Sedangkan kemarin waktu ada pre-course, ada pre-IP, ada pre-class itu nggak dimaksimalin kayak gitu.
mungkin pada sungkan kali ya Kak Betul. nanya, takut juga mungkin ya. Padahal itu gratis, dari betul. kandungan, maksudnya membantu teman-teman gitu. Betul, biar nggak bingung sih ke depannya gitu. Oke, jadi kita ingetin lagi dan kita highlight lagi, kalian jangan bosen sama sekali. Jangan bosan ya teman-teman ya. Karena dari kita tim admin akan mintain feedback mulai dari apa aja tuh Kak? Dari prep class, terus pre-course, lalu pre-IP, dan kalian nanti kalau udah join dengan kami menjadi peserta intensive pairing juga masih akan di feedback. Oke, feedbacknya selama 3 bulan teman-teman. Iya. Jadi jangan bosen ketemu kita chat terus. Misalkan kalau kalian juga belum bales, ini lebih ke pre-class, pre-course sama pre-IP ya, karena kan kita masih nggak ketemu langsung nih, kita masih daring. Nah nanti kalau misalkan kalian nggak membalas dengan cepat, nanti akan Kita akan follow ingetin up terus, ya. kayak gitu. Jadi jangan bosen gitu teman-teman. Oke, terus sejauh ini ya Kak ya, kan kita udah menjalani feedback dan dari semua kelas ini. Nah itu tuh ada nggak sih Kak yang cerita langsung ditindaklanjuti kah atau outputnya apa gitu mungkin? Oke. Ada contoh nggak? Ada nih, jadi kebetulan anak feedbackku sendiri. Jadi dia tuh kemarin sempet cerita ke aku, karena kan kita feedback tiap pagi kayak gitu ya. Dia cerita kalau Mbak, aku tuh mengalami kesulitannya karena engineerku ini yang biasanya aku tanyain ini tuh lagi sibuk kayak gitu, dan beliau ini meeting terus. Jadi kalaupun aku tanya itu tuh aku nggak dapet jawabannya karena alasannya meeting terus. Cuman setelah feedback ini besokannya aku feedback lagi kayak gitu ya. Jadi aku feedback anak ini lagi, si engineer ini yang tadinya sibuk ini udah ada waktu gitu. Jadi lebih bisa ditanyain, jadi lebih bisa soft diajak, ya, langsung soft ya kayak itu ya. betul, bisa diajak komunikasi gitulah gitu. Oke, sama ini sih paling kalau dari pre-course, pre-class sama pre-IP itu kan kita secara daring ya, jadi otomatis akan ada absen tuh Kak. Nah nanti per PIC, pre-IP, pre-course atau pre-class itu ada PIC-nya sendiri yang bertugas buat ngabsen kayak ya, gitu. okay. Jadi kalian wajib datang teman-teman, selain biar dapat ilmunya, kalian juga bisa ngikutin terus nih, bisa catch up kayak gitu. Takutnya nanti kalau kalian nggak datang sehari itu ada materi yang ketinggalan. Ya? Bener, jadi kalian nggak bisa dapat ilmunya langsung. Memang ada rekamannya, cuman kan jadi nggak bisa nanya langsung nih. Kalau kalian bingung nonton rekamannya mau nanya ke siapa kayak gitu teman-teman. Sama nantinya kalau setidaknya kalau kalian berhalangan hadir itu izin sih Kak, konfirmasi ya betul, ke PIC kalian gitu. Karena ada beberapa yang kok nggak izin ketika di absen itu nggak ada kayak gitu Kak. Oke, sekian untuk materi dari kami kayak gitu. Informasi yang kami sampaikan sudah cukup. Sampai bertemu di next episode yang lebih seru. Dadah. Bye. Bye.